Disabilitas Mental atau BRSPDM, Margo Laras merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami mempunyai 7 jangkauan wilayah yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTB, NTT, Bali, dan DKI Jakarta. Visi kami ialah terwujudnya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas mental. Adapun misi kami ialah mewujudkan kualitas hidup penyandang disabilitas mental yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kami memiliki moto peduli dan melayani, menumbuh kembangkan keselarasan penuh. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi yang diemban, kami didukung oleh sumber daya manusia berupa aparat sipil negara, baik yang PNS maupun non-PNS, yang memadai dan profesional. SDM terdiri dari pegawai yang menjalankan tugas-tugas administrasi, pekerja sosial profesional, penyuluh sosial, psikolog klinis, dan perawat. Sebagai lembaga eselon 3, BRSPDM terbagi ke dalam struktur yang terdiri dari 1 orang kepala setingkat eselon 3 dengan 3 orang eselon 4 yang terdiri dari kepala subbagian tata usaha, kepala seksi asesmen dan advokasi sosial, serta kelompok jabatan fungsional dan instalasi. Setiap pejabat struktural melaksanakan tugas-tugas manajerial sesuai dengan tugas dan fungsinya guna tercapainya tujuan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, ramah, profesional, transparan, dan akuntabel. Pendaftaran pun bisa dilakukan langsung di balai maupun melalui aplikasi. Setelah melakukan pendaftaran, berkas pun dikirim ke Margo Laras, kemudian dilakukanlah seleksi melalui sidang kasus atau case conference. Setelah calon penerima manfaat dinyatakan diterima, maka dilakukanlah pemanggilan calon penerima manfaat untuk dilakukan wawancara dan dilakukan proses assessment guna mengetahui potensi dan kekurangan dari aspek kemampuan fisik, mental, psikososial, dan juga keterampilan dari penerima manfaat. Berdasarkan pada hasil assessment, maka dilakukanlah proses sidang rencana intervensi melalui case conference oleh berbagai profesi. Adapun untuk program layanan rehabilitasi sosial lanjut terdiri atas bantu atau bantuan bertujuan, yaitu bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental dalam bentuk barang, keterampilan, atau uang. Kemudian program selanjutnya ialah terapi, yaitu proses rehabilitasi sosial untuk mengembangkan kemampuan penerima manfaat melalui pemberian terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi keterampilan hidup. Terapi fisik adalah aspek pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan rehabilitasi fungsional. Selain itu, terapi fisik bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi penyandang disabilitas. Sementara itu, terapi psikososial pada penerima manfaat skizofrenia meliputi latihan keterampilan sosial, kognitif remediasi, kognitif behavior therapy atau CBT, serta latihan kognitif sosial.
Sosial atau LKS yang memberi layanan bagi penyandang disabilitas mental yang dilaksanakan di masyarakat dengan tujuan agar LKS tersebut dapat melaksanakan program sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu pekerjaan sosial. Warahmatullahi wabarakatuh. Limas Jiwa adalah gerakan peduli masyarakat tentang jiwa yang ada di Desa Sidoarjo. Hal yang paling kami simpulkan ketika teman-teman harus datang adalah sebuah penjelasan yang kami terima. Kami juga tidak tahu, hari ini tidak tahu bagaimana cara evakuasi, bagaimana cara menangani rapid ini. Demikian juga ketika kami hanya bisa mengajari pasien tersebut dan juga bisa mandiri, salah satunya bisa dari teman-teman dari fakultas yang mengajari kami. Jadi kami tahu, sebelumnya kami tidak tahu sama sekali tentang apa yang akan sekarang kami tahu seperti ini, dan kami berharap ke depan tetap ada atensi, ada bantuan, ada kerjasama yang baik dari Balai Margolatas kepada kami dari Simo, baik itu kepada pasien Simo. Ke depan Limas Jiwa bisa menjadi panutan atau penonton bagi LKS berbasis masyarakat. Ini salah satu produk yang sudah dilakukan oleh Limas Jiwa, sehingga dengan peralatan yang diberikan dari BPD Margolatas akan semakin meningkat, akan semakin banyak jumlahnya, sehingga perputaran ekonomi terhadap penyandang disabilitas mental di Limas Jiwa akan semakin baik. Sirkulasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan akan semakin baik lagi. Itu terima kasih, sukses untuk Limas Jiwa. Program lainnya ialah respon kasus, berupa tindakan cepat yang dilaksanakan oleh Margolatas dalam respon permasalahan penyandang disabilitas mental yang terjadi di masyarakat yang memerlukan bantuan penyelesaian segera, termasuk pembebasan korban palsu. Kami juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan gratis bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan keluarga, sanak saudara maupun kerabat. Saat tiba di BRSPDM, mula-mula akan diantar oleh satpam menuju bagian resepsionis. Setelah pegawai menanyakan keperluan pengunjung, kemudian pegawai akan mengecek berkas administrasi yang dibawa. Setelah itu, pengunjung yang telah diverifikasi berkasnya akan diantar menuju tempat pelayanan terpadu agar mendapat tindak lanjut. Zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani, peran pimpinan menjadi sangat penting, di mana pimpinan harus bisa menjadi role model dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Sebagai lembaga pelayanan publik, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental telah berupaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani melalui 6 area perubahan. Di antaranya, pertama, penerapan program manajemen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. Ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia. Keempat, penguatan pengawasan. Kelima, penguatan akuntabilitas kinerja. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik.
cepat, tepat, profesional, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peduli dan melayani untuk penyandang disabilitas mental yang mandiri. Kami dari Dinas Sosial Kota Magelang sudah lama berkoordinasi dengan Balai Margo Laras. Di sini pelayanannya terbangun baik, profesional, cepat, dan gratis. Memberi banyak manfaat. Terima kasih Balai Margo Laras. Selain itu, pimpinan senantiasa berusaha agar seluruh jajaran dari sebuah lembaga tertanam dan terinternalisasi semangat terwujudnya pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan pengguna, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, profesional, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya Sulistiono dari Puskesmas Pringapus, bertugas sebagai perawat kesehatan jiwa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Margo Laras Pati yang telah membina klien kami, mengajari keterampilan, memberikan pelayanan sehari-hari dengan ramah, profesional. Klien kami sangat betah tinggal di sini. Suasana yang nyaman, petugas yang ramah, profesional, membuat benar-benar klien kami merasa sangat nyaman. Dan di akhir bimbingan dari teman-teman di sini, klien kami mendapatkan bantuan untuk modal usaha di rumah. Kebetulan klien kami juga sudah berpinjam-pinjaman ingin punya kegiatan, yaitu beternak. Kemudian ada juga bantuan sembako, tas yang bagus dan sebagainya. Ini benar-benar luar biasa dari Balai Margo Laras Pati. Kerjasama dari Puskesmas sampai di sini sejak awal sampai akhir ini luar biasa. Salut buat Balai Margo Laras Pati. Bagus. Demikian juga halnya dengan semangat yang terbangun di BRSPDM Margo Laras Pati, di mana semangat memberikan pelayanan terbaik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta semangat menolak gratifikasi telah terbangun pada segenap jajarannya. Perkenalkan, nama saya Ari Puji Astuti, asal dari Kota Salatiga. Saya adalah penerima manfaat angkatan tahun 2020, masuk pada awal Januari. Saya merasa senang di sini di Margo Laras Pati karena saya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial secara gratis. Awalnya dulu saya merasa minder dan malu bertemu dengan teman-teman. Setelah saya masuk di Margo Laras Pati, saya mendapatkan kepercayaan diri dan jati diri saya kembali. Tujuan orang tua saya memasukkan saya di sini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini di Margo Laras Pati saya mendapatkan keterampilan pertanian jamur. Saya juga merasa senang karena saya mendapatkan teman-teman yang baik dan pembimbing-pembimbing yang baik di sini. Dan juga saya merasa senang karena mendapatkan fasilitas makan minum secara gratis dan juga mendapatkan perlengkapan mandi, perlengkapan pribadi seperti bedak dan lain-lain. Setelah saya selesai dari sini, saya akan merencanakan untuk membuka usaha sendiri, yaitu membuka toko kelontong. Terima kasih Margo Laras Pati. Nama saya Misyanto, saya dari Banyuwangi. Saya
angkatan 2020. Saya di Margo Laras Pati ini saya senang. Masuk di Margo Laras Pati ini saya suka marah-marah sama teman-teman. Saya setelah masuk di Margo Laras Pati saya sudah mendingan nggak marah-marah lagi. Untuk keterampilan yang didapat, saya ikut keterampilan membatik mulai jam 10 sampai jam setengah 12. Pelayanan saya di Margo Laras Pati ini pelayanannya senang, dan orang-orang dan teman-teman baik-baik, apalagi pembimbing baik semuanya. Orang di sini suka baik-baik, suka nolong saya, mengasih situasi kayak diberi bimbingan sama peksos-peksos sini. Karena saya di sini suka melontang-lantung. Saya di Margo Laras Pati ini enak dan mendapat layanan secara gratis. Maimun dari Desa Tambarjo Pati selaku orang tua penerima manfaat di RSPD Margo Laras Pati mendapat informasi dari dokter yang merawat anak kami. Kemudian setelah itu saya datang ke Balai Margo Laras. Jadi alhamdulillah sekarang anak saya sudah kondisinya membaik dan bisa komunikasi dengan saudara-saudara yang ada di sekitar rumah kami, sehingga bisa bergaul dengan baik dengan warga sekitar. Oleh karena itu saya juga banyak terima kasih kepada pendamping daripada Margo Laras Pati, sehingga kami dapat terbantu dengan senang hati sampai kita juga bisa komunikasi lanjut. Terima kasih Margo Laras Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Anas, PM dari Kabupaten Semarang. Jadi kami mendapatkan informasi terkait dengan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Margo Laras Pati ini melalui media sosial, melalui Facebook, dan juga melalui informasi dari teman kami di KPSI, Komunitas Peduli Skopenia Indonesia. Pada saat pertama kali kami ke sini, kami disambut dengan petugas yang sangat ramah, pelayanannya juga cepat, prosesnya mudah, dan tanpa dipungut biaya sama sekali. Kemudian pada saat mengikuti pelayanan rehabilitasi di panti ini, keluarga kami mendapatkan pelayanan yang cukup baik untuk kebutuhan dasarnya yang meliputi sandang, pangan maupun pakan, rumah terpenuhi dengan baik. Dan juga untuk perkembangan setelah keluarga kami mendapatkan pelayanan di sini, untuk dia lebih mandiri, kemudian kepercayaan dirinya pun lebih baik lagi, dan juga lebih aktif ikut dalam kegiatan di sosial masyarakat. Zona integritas dimulai dari adanya ajakan, teladan, dan motivasi yang dilakukan oleh pimpinan sampai pada penataan-penataan sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan 6 area perubahan guna terwujudnya pembangunan zona integritas di BRSPDM Margo Laras Pati. Dari mereka bangun tidur hingga tidur lagi melalui terapi yang telah diberikan, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang lebih meningkat pada aspek sosialnya dan berimbas pada kemampuan vokasionalnya. Secara psikis, mereka juga punya kemampuan untuk beraktivitas ekonomi produktif untuk bisa berperan serta dalam kehidupan masyarakat. BRSPDM
kami peduli dan melayani tanpa biaya. Proses terbuka menuju cita PM sejahtera. Ayo kita lawan korupsi, ayo tolak gratifikasi. Profesional, bersih melayani, capai reformasi birokrasi. Ayo wujudkan visi misi, wilayah bebas dari korupsi. Berintegritas, punya harga diri, bergelaras selalu di hati. PRSPDM Marco Laras di Kota Pati, Jawa Tengah, pelayanan publik, tugas utama, rehab sosial, jadi core bisnisnya. PRSPDM Marco Laras, kami peduli dan melayani tanpa biaya. Proses terbuka menuju cita PM sejahtera. Ayo kita lawan korupsi, ayo tolak gratifikasi. Profesional, bersih melayani, capai reformasi birokrasi. Ayo wujudkan visi misi, wilayah bebas dari korupsi. Berintegritas, punya harga diri, Marco Laras selalu di hati. Kami segenap jajaran PRSPDM Marco Laras di Pati siap melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Marco Laras anti korupsi, tolak gratifikasi. Yes, yes, yes.